الجمعة من أفضل أيام الشهور والأعوام وفضل بالدام من فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب العرض والشفاعة والمقام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وتقواه واعلموا أن الجنة وعدت لمن اتقوا الله فهي مصيره ومثواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Ma'asyiral muslimin yang maha sejak tahun yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampai kepada kita yang masih tetap berpegang teguh sebagaimana ajaran-ajarannya sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan di akhir kemudian kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mempertahankan keyakinan, memperkokoh dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senantiasa kita sering untuk memperbaharui keimanan tersebut agar senantiasa tetap bahwa keimanan kita terawat, bahkan senantiasa kita pelihara keimanan tersebut. Iman kita bukan hanya di dunia saja, tapi ketika kita meninggal dunia pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keyakinan, keimanan dan keislaman kita. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Peliharalah imanmu, perbaharuilah imanmu. Iman ini betapa pentingnya dan betapa sangat kita pelihara dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Karena orang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya, baik hidup di dunia maupun di akhirat, ketika beliau mempunyai ada rasa keimanan. Banyak para sahabat-sahabat yang memberikan contoh kepada kita sebagai umat untuk selanjutnya, bagaimana ketika mereka mempertahankan keyakinan dan keimanan. Salah satu contoh, ada seorang wanita yang bernama Siti Sumayyah. Siti Sumayyah ini adalah seorang ulama yang dipekerjakan oleh Abu Jahal. Kalau istilah pada saat ini adalah sebagai asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga di rumahnya Abu Jahal. Siti Sumayyah adalah kehidupan muslim, karena di tengah-tengah orang yang musyrik yaitu Abu Jahal. Akan tetapi ketika mendengar baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang ditanamkan oleh baginda Nabi, bahkan sepak terjang daripada Nabi, tindak tanduk daripada Nabi, sehingga Sumayyah ini tertarik ingin mengikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi.
Suatu hari Sumayyah keluar rumah, kemudian Sumayyah mendatangi rumah baginda Nabi. Setelah datang ke rumah baginda Nabi, Nabi pun bertemu dengan Sumayyah kaget. Kenapa Nabi kaget? Karena Sumayyah ini adalah pembantu rumah tangga Abu Jahal, hidup sehari-hari di rumah Abu Jahal. Akan tetapi Sumayyah bisa lolos datang ke tempat Nabi. Lalu kata Nabi, apa gerangan wahai Sumayyah kau datang ke sini? Apa kau tidak ada rasa takut ketika Abu Jahal tahu bahwa kau mendatangi rumahku? Kau tahu sendiri bahwa Abu Jahal betapa bencinya kepadaku, betapa Abu Jahal begitu benci terhadap ajaran-ajaran yang aku ajarkan. Bagaimana kalau seandainya Abu Jahal tahu bahwa kau mendatangi ke rumahku? Apa yang terjadi hadirin? Yang disampaikan oleh Sumayyah, kata Sumayyah, wahai baginda Rasulullah, aku sudah lihat dengan begitu tekad dan sangat bulat bahwa aku ingin memeluk agama yang kau ajarkan. Aku ingin mengikuti ajaran-ajaran wahai Muhammad. Lalu dengan satu tekad yang bulat, keimanan yang sudah kuat, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Sumayyah, yang pada akhirnya Sumayyah memproklamirkan diri mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan baginda Rasul. Rasul yang ajarkan Sumayyah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Resmi Sumayyah memeluk agama Islam, mengikuti ajaran-ajaran baginda Nabi. Kemudian Sumayyah bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum aku berpamitan, sebelum aku kembali ke rumah Abu Jahal, amalan apakah yang membawa aku mendapatkan kebahagiaan? Bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surganya Allah. Amalan apakah yang akan menyelamatkan kepada diriku ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasul menyampaikan kepada Sumayyah, ya Sumayyah, la takdzib, jangan sekali-kali engkau berbohong. Jangan ada kata-kata bohong yang keluar dari mulutmu. Niscaya andaikan engkau tidak bohong, itu yakin salah satu yang akan memperkokoh, memperkuat keimananmu. Imanmu tidak akan pernah goyah, imanmu tidak akan pernah terganggu. Bahkan engkau ketika meninggal pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini camkan kata baginda Nabi. Sumayyah keluar dari rumah baginda Rasul, tiba-tiba ketemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal melihat bahwa Sumayyah keluar dari rumah baginda Nabi. Kemudian dipanggil Sumayyah dengan hati yang begitu mengerikan, apa yang akan terjadi. Lalu kata Abu Jahal, wahai Sumayyah, aku lihat bahwa engkau keluar dari rumah Muhammad. Sumayyah mau berkata bohong, diajarkan oleh baginda Nabi, jangan sekali-kali berbohong. Akhirnya dengan jujur Sumayyah mengatakan, betul wahai Abu Jahal, aku keluar dari rumah baginda Nabi. Lalu kata Abu Jahal, apa yang kau lakukan di rumah Nabi? Sumayyah dengan jelas, bahkan tidak sedikit pun dengan ada rasa ragu untuk mengeluarkan kata-kata yang jujur, Sumayyah mengatakan, wahai Abu Jahal, aku sudah memeluk Islam, bahkan memproklamirkan diriku memeluk agama Islam, mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi. Aku mengikuti agama Nabi yang dibawa oleh Nabi. Abu Jahal kemudian geram. Lalu kata Abu Jahal, wahai Sumayyah, kau kembali kepada agamamu, tinggalkan agama Muhammad dan kau kembali bersama-sama denganku. Karena apa yang akan terjadi nanti di hadapan masyarakat banyak, apa yang akan nanti di hadapan orang-orang Quraisy, orang yang ada di rumah saya pribadi, kata Abu Jahal, ternyata pengikut daripada ajaran Nabi Muhammad dan tidak mengikuti Abu Jahal. Dengan gigih dan kuat mempertahankan keimanan, kata Sumayyah, apapun yang akan terjadi terhadap diriku, sekalipun binasa, tetap saya akan mempertahankan keyakinan dan keimanan saya. Pada akhirnya hadirin para jamaah, kemudian Sumayyah diiringi oleh Abu Jahal, wahai Sumayyah, kembalilah kepada agamaku, ikuti ajaranku, agama nenek moyang yang diajarkan oleh nenek moyangku. Kalau seandainya kau mengikuti apa yang kau inginkan, akan aku berikan. Kau ingin emas, aku akan berikan. Kau ingin perhiasan, aku ingin berikan. Kau ingin rumah yang mewah, aku berikan. Satu catatan, kau kembali kepada agamaku. Dengan kekuatan daripada Sumayyah, saya tidak akan pernah kembali mengikuti agamamu. Akhirnya hadirin rahimakumullah,
Lalu Sumayyah kemudian ditimbulkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kemudian mengambil sebuah kuda yang besar, lalu diikatlah kaki daripada Sumayyah, dan kemudian ujung yang tadi yang satu lagi diikat terhadap kaki kuda. Diikatlah Sumayyah oleh Abu Jahal dengan tubuh yang terletak, lalu di tengah-tengah kemudian ditanami pedang yang begitu tajam. Hai Sumayyah, andaikan ini kuda aku suruh lari, kuda ini akan lari. Ketika kuda ini lari, badanmu akan terbelah dua. Itu yang ancaman dari Abu Jahal. Lalu terlihat oleh seorang sahabat lapor kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, Sumayyah dalam ancaman. Saat ini andaikan kuda itu lari, badan Sumayyah akan terbelah dua. Bagaimana ya Rasulullah? Lalu kata sahabat, tolong bisiki Sumayyah supaya pura-pura mengikuti kembali ajaran Abu Jahal, agar senantiasa diberikan keselamatan, dibebaskan oleh Abu Jahal. Setelah itu barulah kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh kita, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibisikilah oleh sahabat Sumayyah. Apa jawaban daripada Sumayyah? Sampaikan kepada baginda Nabi, wahai sahabat, saya tidak akan pernah berbohong sekalipun ini menyangkut ataupun membahayakan diriku. Karena Rasul sudah mengajarkan kepadaku, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata bohong. Aku tidak akan pernah berpura-pura mengikuti ajaran Abu Jahal, akan tetapi aku akan memperkokoh dan memperkuat keyakinan dan keimanan tersebut. Akhirnya disampaikan kepada Abu Jahal, larilah kuda terbelah dua badan daripada Sumayyah. Demikian bahwa Sumayyah celaka, tapi hakikatnya Sumayyah mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Bahkan Allah meridhoi daripada perjuangan Siti Sumayyah. Inilah sosok wanita yang begitu kuat mempertahankan keyakinan dan keimanan. Lalu kata Nabi, jadidu imanah, perbaharuilah imanmu agar senantiasa kuat imanmu. Lalu sahabat bertanya, hai penjadidu ya Rasulullah, bagaimana caranya ya Rasulullah supaya aku tetap memperkokoh dan memperkuat keimananmu? Lalu kata Nabi, kau perbanyak bila bikasrati kalimat tauhid la ilaha illallah wal istighfar. Kau perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak kau mengenang kepada Allah, perbanyak kau mengingat kepada Allah dalam suasana apapun. Kok hatimu selalu ingat kepada Allah, lidahmu selalu bergetar, lidahmu selalu bergoyang dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakin bahwa engkau akan dikuatkan keimanan dan keislaman. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, man kana akhiru kalami qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lahu jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang akhir hayat yang dia ucapkan keluar dari mulutnya yang terakhir adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dahul dan jannah bi ghairi hisab, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada hisaban. Jadi betapa besarnya kalimat tauhid tersebut. Apakah mampu kita mengucapkan kalimat tauhid tanpa kita memperbanyak tauhid ketika kita hidup di dunia, tanpa kita melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betapa banyak orang yang beragama Islam seakan-akan bahwa mereka menganut daripada agama Islam, tapi ketika dalam sakaratul maut, betapa sulitnya dia mengucapkan kalimat tauhid, bahkan mulutnya selalu bergetar, sulit seakan-akan terkunci untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya bahwa kalau seandainya kita semasa hidup kita jarang melaksanakan zikir, kita jarang mengingat kepada Allah, kita jarang mengucapkan la ilaha illallah, betapa sulitnya nanti kita akan mengucapkan kalimat tersebut di akhir hayat nanti. Kemudian yang kedua, kata Nabi, bahwa untuk memperkokoh, memperyakinkan keimanan, memperkuat keimanan kita adalah wal istighfar, dengan kita memperbanyak membaca istighfar. Minimal setelah sholat kita 3 kali membaca astagfirullahaladzim, semata-mata bahwa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan, Rasulullah itu dijaga oleh Allah baik dari dosa kecil apapun dari dosa besar. Akan tetapi Rasul tidak kurang dalam sehari semalam 100 kali membaca istighfar. Padahal Rasul suci, Rasul
manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tetap senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia akhir zaman, manusia yang lemah dalam melaksanakan ibadah dan sebagainya, manusia yang banyak dosa kepada Allah, maka kita berkenan bahkan sering untuk membaca istighfar semata-mata kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan keimanan kita, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, bahkan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.